itu protozoa? Protozoa adalah kelompok organisme bersel tunggal atau koloni yang dapat bergerak dan bersifat heterotrof. Protozoa berbeda dengan prokariot karena ia memiliki membran inti sel atau eukariotik. Protozoa berbeda dengan algae karena tidak memiliki klorofil. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ciri-ciri protozoa. Yang pertama, organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, sifatnya eukariotik atau mempunyai inti sel yang terbungkus oleh sebuah membran. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel heterotrof atau umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang keempat, hidup dengan sendiri bisa disebut dengan soliter atau berkelompok bisa disebut dengan koloni. Yang kelima, memiliki ukuran tubuh sekitar 100-300 mikronalat. Dalam suatu keadaan yang kurang menguntungkan, biasanya seringkali terjadi yang namanya pembentukan dari suatu kista yang dimaksudkan ialah untuk dapat bertahan hidup. Protozoa hidup bebas di laut, air tawar atau tanah. Bersimbiosis parasitisme. Protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. Sistem reproduksi protozoa terjadi secara seksual dan juga aseksual. Proses reproduksi melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner. Tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel. Contoh lainnya pada reproduksi aseksual, yaitu pada sporozoa. Reproduksi pada sporozoa diawali dengan tahap sporulasi yang menghasilkan spora yang ada pada nyamuk Anopheles. Sedangkan reproduksi seksual yaitu proses transfer bahan genetik dari sel satu ke sel yang lain. Lalu, sistem reproduksi secara seksual atau generatif dilakukan dengan dua cara, yaitu konjugasi dan peleburan gamet sporozoa. Konjugasi adalah peleburan inti sel pada organisme yang belum jelas alat kelaminnya. Pada paramecium, mikronukleus yang sudah dipertukarkan akan melebur dengan makronukleus. Proses ini disebut dengan singami. Peleburan gamet sporozoa atau apisompleksa telah dapat menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Peleburan gamet ini berlangsung di dalam tubuh protozoa, contohnya nyamuk. Kita akan memasuki klasifikasi protozoa. Mari kenali klasifikasi protozoa dalam 4 kategori berikut. Yang pertama, Rhizopoda. Yang kedua, Ciliata. Yang ketiga, Flagellata. Dan yang terakhir, Sporozoa. Rhizopoda, yang berarti rhizoid adalah akar, podos adalah kaki, yaitu protozoa yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Habitatnya berada di air tawar, air laut, dan bersifat parasit. Rhizopoda bereproduksi dengan pembelahan biner. Berikut contoh-contoh dari Rhizopoda. Yang pertama, Entamoeba histolytica. Kemudian yang kedua, Entamoeba gingivalis. Kemudian yang ketiga ada Entamoeba coli. Yang kedua adalah Ciliata yang berasal dari kata cilium yang berarti kelopak mata. Alat gerak menggunakan silia atau bulu getar. Cara menangkap makanan adalah dengan menggetarkan rambut silia, maka terjadi aliran air
keluar dan masuk melalui mulut sel. Saat itulah bersamaan dengan air yang masuk, bakteri, bahan organik, atau hewan uniseluler lainnya terbawa. Habitat berada di air tawar, air laut, dan bersifat parasit. Cara bereproduksi adalah dengan aseksual dan seksual. Contoh hewan ciliata sebagai berikut. Yang pertama, Paramecium caudatum. Yang ketiga adalah flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum. Sering disebut juga dengan mastik, yaitu bulu cambuk. Alat gerak pada flagellata adalah flagella. Tubuh flagellata dilindungi pelikel dan selaput plasma. Habitatnya berada di air tawar, air laut. Reproduksi vegetatif pada klasifikasi ini dengan cara yaitu membelah diri. Salah satu contoh flagellata yaitu Trichonympha campanula. Sporozoa. Sporozoa berasal dari kata sporo, yaitu benih, dan zoion, yaitu binatang. Pada sporozoa tidak memiliki alat untuk bergerak. Sporozoa bersifat endoparasit. Reproduksi pada sporozoa yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Salah satu contoh sporozoa yaitu Plasmodium oval. Siklus hidup protozoa. Yang pertama, rhizopoda. Diawali dengan pembelahan mitosis. Pembelahan tersebut dimulai dari membelahnya inti sel itu menjadi dua, kemudian diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti itu akan menimbulkan lekukan yang sangat dalam, kemudian lama-lama akan putus, sehingga dari situ terjadilah dua sel anak. Kedua sel anak tersebut kemudian akan mengalami pembelahan biner lagi, sehingga setelah hal tersebut menjadi 4, 8, 16 sel serta seterusnya. Yang kedua, ciliata. Stadium kista dan tropozoid dapat berlangsung di dalam satu jenis hospes. Hospes alamiah adalah babi dan manusia merupakan hospes insidentil. Jika kista infektif tertelan di dalam usus besar, akan berubah menjadi tropozoid. Di lumen usus atau dalam submukosa usus, tropozoid tumbuh dan memperbanyak diri atau multiplikasi. Jika lingkungan usus kurang sesuai bagi tropozoid, akan berubah menjadi kista. Yang ketiga adalah flagellata, dengan pembelahan biner dengan arah membujur. Dari satu sel dihasilkan 2 sel. Dari 2 sel dihasilkan 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel dan inti sel tidak diikuti oleh pembelahan flagella. Tetapi, flagella baru akan terbentuk pada sel anak hasil pembelahan. Pada flagellata yang hidup sebagai parasit, misalnya pada Trypanosoma sp, pembelahan biner dapat terjadi di jaringan darah tubuh inang. Reproduksi secara generatif tidak diketahui. Dan yang keempat adalah protozoa. Dalam siklusnya, sporozoa membentuk spora dalam tubuh inang. Selain itu, pada siklus hidup juga terjadi sporulasi, yaitu pembelahan setiap inti sel secara berulang-ulang sehingga dihasilkan banyak inti yang masing-masing dikelilingi oleh sitoplasma dan terbentuklah individu baru. Selanjutnya ada manfaat. Salah satu manfaat protozoa dalam bidang farmasi adalah Entamoeba coli yang digunakan sebagai pembantu pembusukan makanan
dan membentuk vitamin K. Selanjutnya, kerugian protozoa. Yang pertama, Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri. Yang kedua, Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur. Yang ketiga, Trypanosoma evansi, penyebab penyakit pada hewan ternak. Giardiasis adalah penyakit diare utama yang ditemukan di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa berflagel, yaitu Giardia intestinalis atau sebelumnya dikenal sebagai G. lamblia atau G. duodenalis. Menginfeksi dominan pada anak-anak daripada orang dewasa. Parasit menempel pada mukosa usus manusia dengan organ penghisap. Gejala giardiasis muncul setelah masa inkubasi 1 hingga 14 hari atau rata-rata 7 hari dan biasanya berlangsung 1 hingga 3 minggu. Giardiasis pada umumnya dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi memiliki potensi berbahaya saat imun tubuh mulai melemah. Infeksi Giardia dapat menyebabkan penyakit akut yang signifikan dan menyebabkan komplikasi pasca infeksi seperti irritable bowel syndrome. Pengobatan standar untuk terapi giardiasis yang paling sering diresepkan adalah metronidazole. Untuk pencegahan sendiri dapat kita lakukan pertama-tama cuci tangan setelah menggunakan toilet, mengganti popok, dan sebelum atau sesudah makan. Kedua, minum air yang sudah matang. Yang ketiga, cuci semua peralatan makanan, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran dengan bersih, serta masak daging hingga benar-benar matang.